Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Sebelumnya kenalin, namaku Abinaya dan hari ini aku bakal ngajarin kalian semua soal materi kimia. Dan lebih tepatnya, aku bakal ngajarin soal bagaimana kita bisa menemukan diameter atau ukuran suatu atom dengan mengetahui kristal atau kisi kristal mereka. Oke, lalu gimana caranya? Mari kita lanjut sekarang. Tapi sebelum kita lebih lanjut membahas ini, aku ingin mengajak kalian semua itu untuk beranalogi. Aku ingin kalian tuh membayangkan em, pada bentuk-bentuk dasar dan hal-hal yang bisa kita temui sehari-hari. Yang pertama, aku ingin kalian membayangkan suatu rubik yang terdiri dari bentuk bukan kotak, tetapi berbentuk bola-bola. Nah, bola-bola ini nanti dia tuh membentuk suatu bangun yang bisa kita sebut sebagai kubus. Lalu untuk benda yang kedua adalah bola-bola pingpong yang kita masukkan ke wadah berbentuk kubus. Nah, ini sebenarnya merupakan dasar dari kita bisa mengetahui ukuran diameter entah itu jari-jari dari suatu atom melalui kisi kristal mereka. Nah, gimana caranya? Jadi sebagai contoh, kita punya bola Rubik di sini. Kita punya ujung dari ujung. Kita udah tahu nih ukurannya berapa sisinya. Nah, kalau kita mau cari diameter dari tiap bola, kita bisa tinggal membaginya kan. Jadi anggap dari ujung sini sampai ujung ke sini, dia itu berukuran 6 cm. Jadi diameter tiap bolanya berapa? Kita bisa bagi dengan 3. Berarti setiap diameter bolanya adalah 2 cm. Dan kalau kita mau cari lebih lanjut untuk jari-jari, tinggal kita bagi dua lagi menjadi 1 cm. Nah, ini sebenarnya konsep dasar dari em, kisi kristal tadi, biar kita bisa lebih paham. Oke, mari kita lihat contoh realnya. Aku mau bawa kalian untuk mempelajari FCC atau Face Centered Cubic. Di mana face centered cubic ini intinya ada atom-atom atau unsur-unsur ya kan, yang mereka itu bola, ya kan atom kan bisa kita sebut sebagai, bisa kita anggap lah sebagai bola pejal gitu kan, yang dimana mereka tuh bola pejalnya ada di sisi bagian bidang. Jadi anggap ini kubus gitu ya. Dia kan punya corner atau sudut, terus dia punya edge atau bagian sisi samping-samping gitu kan, dan dia juga punya face atau bidang, wajah-wajah gitu. Nah, kalau ada bola-bola atau atom tadi, itu nempel nih sama wajahnya atau bidang dari kubus. Nah, itu bisa kita sebut sebagai FCC atau Face Centered Cubic, yang dimana kita bisa hitung jari-jarinya melalui ini. Coba kalian lihat nih. Di sini kan ada A. A ini mewakili ukuran dari panjang tinggi. Tinggi atau alas dari kubus itu bisa. Itu namanya A. Terus kalau kita mau lihat di sini, ini sebenarnya adalah potongan bola-bola. Jadi kisi kristal itu sebenarnya besar banget. Jadi kayak banyak banget atom-atom yang ada di dalamnya. Cuma kita sebagai manusia kalau mau meneliti, kita harus potong dekomposisi jadi kecil-kecil nih, ya kan? Kita potong jadi kubus-kubus. Nah, mereka jadi kepotong-potong kayak gini. Harusnya ini kan bola yang bulat utuh gitu kan. Hmm. Coba kita lihat dari yang paling bawah deh. Ini kan merupakan tengah dari suatu lingkaran atau bola. Oke, ini titik pusat sampai keluar sini, itu berarti dia adalah satu jari-jari. Kita anggap dia sebagai satu R gitu ya. Oke, terus habis itu dari yang paling luar ke titik pusat lingkaran selanjutnya berarti udah 2R. Terus ke sini udah 3R, lalu ke sini udah 4R. Nah, jadi intinya dari FCC sendiri kita bisa tahu bahwa ada 4R yang intinya atom-atom ini tuh saling berjejeran, saling lengket itulah intinya. Nah, oke, kita udah tahu nih 4R ya kan, dan ini tuh A. Nah, kalian ingat nggak? Ini tuh sebenarnya ada satu konsep dari matematika, yaitu segitiga siku-siku, segitiga sama kaki. Di mana kakinya itu adalah A, ya kan? Ini kan ukurannya sama, dia itu kubus, ini A, berarti ini juga A, ya kan? Nah, berarti kalau ini A, sisi miringnya apa dong? Coba, benar banget. Jadi sisi miringnya tuh adalah akar 2. Oke, mari kita lihat ya. Dari contoh tadi, kita bisa turunin nih rumus umum dari apa namanya, kayak persamaan tadi. Jadi 4R itu sama dengan akar 2A. Gimana caranya? Kita bisa lihat di sini.
Tadi kan kita sebut A itu sebagai sisi tinggi dan juga sisi alas kan. Nah, ini sebagai A, ini sebagai A, dan ini sebagai 4R tadi. Jadi 4R itu sama dengan akar 2 dari A. Oke, bisa kalian pahami kan? Jadi ini kalau ini satu itu sama dengan A, kalau ini akar 2 berarti dikali A sama dengan akar 2A gitu. Dan di mana sisi miring tadi itu sama dengan 4 kali R. Kayak gitu. Nah, biar kita lebih paham, aku mau kasih kalian tuh soal real, soal yang konkret. Nah, coba kalian cari diameter dari ini, kristal ini, kristal gold, emas, atau biasa kita sebut sebagai aurum. Nah, isi kristal ini dia tuh punya panjang tingginya ini itu 4,07 angstrom. Nah, itu gimana kita caranya bisa tahu diameter dari atom emas? Oke, kita bakal bahas langsung ya. Nah, kita akan gunakan rumus umum tadi, yaitu 4R sama dengan akar 2A. Step pertama, kita bakal masukkan nah, sama dengan 4,07 A angstrom tadi. Kita masukkan ke A. Oke, udah ketemu. Terus tadi kan 4R ya, kita mau cari R. Berarti kita pindah ruas 4 yang di kiri, jadi ke kanan, menjadi pembagian. Jadi akar 2A dibagi 4. Nah, kita perlu kalkulator di sini, karena akurasi ini bakal sulit banget kalau kita mau manual. Nah, kita hitung-hitung-hitung, ternyata R-nya ketemu 1,44 angstrom. Tapi tunggu dulu, ini belum akhir, karena yang ditanya adalah diameter, bukan jari-jari. Jadi kalau mau ketemu diameter berarti tinggal kita kali dua aja nih jari-jarinya. Jadi 2,88 angstrom. Nah, ngomong-ngomong, aku belum jelasin kalian kan tentang angstrom. Jadi angstrom ini sebenarnya suatu satuan ukuran gitu lah. Yang dia itu intinya bernilai 10 pangkat minus 10 meter. Nah, bayangin sekecil apa tuh. Dia tuh lebih kecil dari nanometer. Yang dimana nanometer kan 10 pangkat minus 9 nih. Dia satu tingkat di bawahnya. Dan aku punya fakta menarik nih. 2,88 angstrom itu sangat kecil, bahkan 100.000 kali lebih kecil dari rambut manusia. Jadi bayangin, rambut manusia setipis ini nih, itu masih ada yang lebih kecil, lebih tipis lagi dari rambut kita. Nah, jadi kalau kita mau telaah lagi, sebenarnya atom itu ukurannya benar-benar kecil banget, sampai nggak bisa dilihat gitu sih. Oke, nah aku rasa udah cukup, jadi aku bakal nyimpulin nih beberapa poin. Aku rangkum jadi 4 poin aja deh. Yang pertama, aku mau ngasih tahu kalian bahwa atom aurum atau emas itu nantinya akan membentuk FCC atau Face Centered Cubic. Yang di mana ya diameternya itu bakal ditentuin dari diameter bidang atau diameter face tadi yang wajah ya. Dari diagonal, jadi bukan garis lurus tapi garis miring. Nah, dan rumus umum dari FCC sendiri itu adalah 4R sama dengan akar 2A. Yang dimana kita dapatkan dari rumus segitiga. Oke. Dan terakhir, diameter atom emas itu adalah 2,88 angstrom. Yang sangat kecil, bahkan lebih kecil dari rambut manusia. Jadi sampai sini dulu pembahasan kita hari ini. Dan aku harap kalian semua bisa paham dengan apa yang aku sampaikan hari ini. Dan jika ada yang kalian kurang paham atau mungkin masih terlalu cepat gitu, feel free to ask. Mungkin kalian mau tanya setelah habis SCL atau kalian mau tanya lewat medsos, it's okay. Dan aku mau mohon maaf jika ada yang kurang dari aku dan terima kasih atas atensi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.